Breaking news, formasi CPNS dan PPPK 2026 resmi dibuka? Kupas tuntas surat edaran Menteri Pan-RB terbaru. Halo teman-teman pejuang NIP, apa kabar hari ini? Ada kabar panas yang baru saja mendarat di meja redaksi kita. Kalau kalian lihat dokumen di samping saya ini bukan sembarang dokumen. Ini adalah surat edaran resmi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pan-RB, Ibu Rini Widiantini, tertanggal 12 Maret 2026. Intinya apa? Pemerintah sudah mulai mengetok palu untuk kebutuhan ASN tahun anggaran 2026. Artinya, persiapan untuk rekrutmen CPNS dan PPPK tahun ini sudah dimulai secara resmi. Di video kali ini, kita akan bedah poin-poin krusial dari surat bernomor B-1553 ini. Apa saja syaratnya? Siapa yang diprioritaskan? Dan yang paling penting, kapan batas waktunya? Jangan di-skip karena ada satu poin tentang zero growth yang wajib kalian pahami supaya nggak salah strategi. Bagian 1. Landasan hukum dan perubahan struktur. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama. Kenapa surat ini keluar sekarang? Di paragraf awal surat ini disebutkan bahwa landasannya adalah UU nomor 20 tahun 2023 tentang ASN. Tapi yang menarik, ada penyebutan Perpres nomor 139 tahun 2024 tentang penataan tugas Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. Apa hubungannya buat kita? Artinya, formasi tahun 2026 ini akan sangat menyesuaikan dengan struktur kementerian baru di bawah pemerintahan sekarang. Jadi, bakal banyak posisi-posisi baru yang mungkin sebelumnya nggak ada, atau ada pergeseran kuota antar instansi. Instansi pemerintah diminta menyusun kebutuhan yang mendukung pencapaian tujuan instansi masing-masing dalam struktur yang baru ini. Nah, ini bagian paling penting. Di surat ini, Menteri Pan-RB memberikan 4 pertimbangan utama bagi instansi dalam mengusulkan formasi. Mari kita bedah satu-satu. 1. Prinsip zero growth. Ini penting. Pemerintah menerapkan prinsip zero growth atau pertumbuhan nol. Artinya, secara total, jumlah ASN tidak akan membengkak drastis. Kecuali, nah ini kabar baiknya, untuk bidang pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan. Jadi, buat kalian tenaga medis dan guru, peluang kalian tetap terbuka lebar dan menjadi pengecualian dari pengetatan anggaran ini. Kedua, prioritas nasional. Formasi yang diusulkan harus mendukung program prioritas nasional. Apa saja itu? Bisa jadi terkait swasembada pangan, energi, atau digitalisasi birokrasi. Ketiga, kesesuaian jabatan. Instansi nggak boleh asal minta orang. Jabatan yang diusulkan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan real organisasi. Keempat, batas usia pensiun atau BUP. Instansi harus melihat berapa banyak ASN mereka yang pensiun di tahun 2026. Logikanya, yang pensiun itulah yang akan digantikan oleh kalian para pelamar baru. Deadline dan konsekuensi ancaman menteri. Kapan proses ini dimulai? Dalam surat ini diperintahkan bahwa setiap instansi wajib menyampaikan usulan mereka melalui aplikasi e-formasi paling lambat tanggal 31 Maret 2026. Ingat ya, 31 Maret itu bukan jadwal pendaftaran buat kita, tapi deadline bagi instansi, Pemda atau kementerian untuk lapor ke pusat sampai akhir Maret. Tapi, ada kalimat yang cukup tegas di bagian bawah surat ini. Perhatikan kalimat ini. Dalam hal instansi tidak menyampaikan usulan sampai tenggat waktu, kami menyatakan instansi saudara tidak melaksanakan pengadaan ASN tahun anggaran 2026. Ini ultimatum buat para pejabat di daerah maupun pusat. Kalau mereka telat input data sampai akhir Maret, maka instansi tersebut nggak akan buka lowongan CPNS atau PPPK sama sekali di tahun 2026. Jadi buat kalian yang berharap ikut di instansi tertentu, yuk kita pantau bareng-bareng apakah instansi pilihan kalian sudah mengusulkan formasi atau belum. Kesimpulannya teman-teman, 1. Mesin rekrutmen ASN 2026 sudah mulai dipanaskan. 2. Sektor pendidikan dan kesehatan masih jadi primadona. Dan 3. Bulan April nanti kemungkinan kita bisa melihat gambaran kasar berapa total formasi nasional yang disetujui. Saran saya, mulai sekarang, cek profil instansi incaran kalian.
pantau apakah mereka aktif dalam penataan SOTK baru, dan pastinya jangan tunggu pengumuman pendaftaran baru belajar. Karena kalau surat ini sudah turun, biasanya tahapan seleksi nggak akan lama lagi menyusul. Gimana menurut kalian? Apakah instansi impian kalian kira-kira bakal banyak buka formasi tahun ini? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar seleksi CASN 2026. Saya Mr. Crack, sampai jumpa di video berikutnya. Semangat pejuang NIP!